Sekarang waktunya latihan membuat komponen. Tapi sebelum itu, kita perlihatkan dulu halaman seperti apa yang mau kita buat. Jadi kita akan buat halaman sederhana seperti ini, yang terdiri dari gambar, judul, teks paragraf, icon yang dirender, dari paket pustaka font Awesome, dan disediakan juga link HTML-nya. Di mana nanti ada style CSS yang diperlukan untuk membuat halaman secantik ini. Yang jelas strukturnya dibentuk dulu. Boleh kalian buka project-nya. Lalu untuk HTML sebelumnya bisa kalian hapus dan tambahkan susunan kerangka dari halaman tersebut. Semua elemennya diberikan kelas yang spesifik. Elemen-elemen HTML standar yang saya gunakan seperti section, ada img, h1, span, ada juga div yang mengelompokkan link sosial medianya, dan juga ada button dari link HTML-nya. Jadi kalau saya tampilkan pada browser, maka halamannya terlihat menjadi seperti ini, ditampilkan dengan apa adanya. Mari kita tambahkan CSS. Sudah ada text style di sini yang bisa kalian deskripsikan. Tapi yang jelas ada link pustaka yang perlu saya embed buat kebutuhan websitenya. Yang pertama ada Google Font dan Font Awesome yang bisa kita gunakan untuk merender icon yang berbentuk gambar. Itu yang saya perlukan. Yang pertama saya tambahkan CSS ke dalam elemen body untuk diberikan background, warna, dan jenis tulisan. Ukuran font size-nya juga saya atur semua teks jadi 16 pixel sehingga menjadi seperti ini. Agar tidak berlama-lama, saya langsung tambahkan saja CSS yang saya perlukan untuk membuat halaman sederhana. Jadi elemen-elemennya diatur di masing-masing properti CSS. Saya rapikan dulu. Yang pertama ada bintang, di mana saya mau semua elemen yang punya margin dan padding dibuat 0. Kita reset semuanya. Background, body sudah saya atur. Elemen A saya mau defaultnya dibuat none untuk garis bawah. Gambar 100%, height-nya auto. Untuk kontainernya yaitu pembungkus dari home diberikan 100% biar full layar. Button linknya juga saya desain agar dibuat mirip button yang diberikan background, padding, dan border. Ada warna tulisannya untuk warna putih, dan untuk home biar berada di tengah-tengah layar, saya memberikan display flex, justify content, dan align item biar berada di tengah-tengah layar. Dan layarnya juga full 100 VH. Jadi satu layar body itu udah 100 VH. Gambarnya terlalu besar, gambarnya juga saya simpan di dalam folder public. Semuanya di rata tengah, dan untuk tulisannya dibuat bold dan dengan ukuran 36 pixel. Selain itu juga saya tambahkan CSS untuk home sosial, di mana untuk mengatur ikonnya sama saya menggunakan display flex dengan gap 28 pixel. Linknya dikasih warna hitam, dan ada transisi ketika di hover, yaitu ketika mouse-nya berada di atas elemennya. Sesimpel itu. Nah, untuk CSS-nya sudah jalan ya. Tapi kalian bisa saja memisahkan antara HTML dengan CSS. Ini CSS yang sifatnya internal. HTML-nya langsung digabungkan dengan CSS di satu file. Alangkah baiknya bila CSS ini saya pindahkan ke dalam folder public. Itu bisa. Itu yang pertama ya. Kita pisahkan secara eksternal, tapi perlu kita embed dengan keyword link, rel style sheet, ditentukan nama CSS-nya. Maka dia harusnya membuat
file CSS dengan nama yang sama, tapi simpannya di dalam folder public. Lalu susun tuh sintak CSS-nya. Hasilnya tetap sama. Cuma halaman Astro-nya itu jauh lebih rapi. Atau juga kalian bisa, atau cara lainnya, yaitu file CSS-nya disimpan ke dalam folder src. Nah, kalau dipindahkan ke dalam folder src, link embed-nya sudah tidak bekerja. Karena link embed link style-nya itu merender CSS yang dipanggil secara statik. Tapi kalau di dalam folder src, kalian perlu memanggil CSS itu melalui script dengan keyword import, lalu langsung import aja. Lokasinya di mana, dia mundur directory, lalu ambil filenya. Ini mundur folder karena indeksnya ada di dalam folder pages. Jadi mundur dulu biar satu root dengan main CSS-nya. Makanya kalau kita save harusnya sudah berhasil. Untuk namanya juga bisa kalian render nama yang kalian sudah tentukan di nama variabel seperti itu. Biar namanya dibuat dengan nilai dinamis. Paling itu saja, membuat sebuah CSS di halaman Astro atau di komponen Astro. Sekali lagi, ini bisa kita lakukan seperti kita membuat HTML pada umumnya. Nah, karena saya ingin membuat sebuah komponen, maka komponen home sosial bisa kita pisahkan di nama HTML yang kalian buat sendiri. Katakanlah namanya home sosial. Ini adalah sebuah komponen yang kita buat dengan versi Astro. Untuk membuat komponen, kalian bisa buat folder components dengan nama yang sama, home sosial.astro untuk formatnya. Lalu tempelkan saja struktur yang tadi, struktur untuk link sosialnya. Cukup seperti itu. Lalu untuk nama ini, nama komponennya, ini namanya bebas. Saya bisa kasih nama sesuai dengan data komponennya. Lalu diarahkan saja ke folder komponen homesocial.astro. Pakai titik 2 kali karena kita berada di folder pages. Balik lagi, mundur dulu, baru bisa ke folder components. Setelah masuk ke folder components, ambil filenya. Dapat kontennya masuk ke variabel, lalu dirender seperti HTML biasa. Ini HTML custom yang dibuat dengan versi Astro. Harusnya tidak ada perubahan sama sekali. Karena tujuan komponen hanya memisahkan komponen kecil untuk bisa digunakan kembali. Kenapa komponen dirancang? Ya, agar dapat digunakan kembali, disusun menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi komponen itu bisa apa saja, tergantung kebutuhannya, apa yang mau kamu pisahkan, dan apa yang mau kamu gunakan untuk beberapa halaman. Sehingga nanti halamannya menjadi halaman yang punya user interface yang lebih keren lagi. Paling itu saja pembahasan kali ini. Saya ucapkan selamat mencoba.